Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Nahdatul watan bil khair, nahdatul watan tastabiqul khairat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, sampai mana ini? Halaman berapa ini? Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi'ulumihi fid dharain amin. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin kita berbicara tentang bagaimana ikhtiyarul ustaz, bagaimana memilih guru. Kemarin kita sudah baca syurut atau syarat-syarat guru itu adalah al-a'lam, yang paling alim, yang paling tinggi ilmunya. Kemudian wal awra, yang tindih, yang bisa menjaga kemuliaan, yang bisa menjaga kehormatannya menjadi seorang guru. Ini lebih kepada adab, lebih kepada akhlak. Itu sebabnya guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang selalu mengingatkan al-akhlak qabla al-ilmi. Ilmu itu harus didahului oleh akhlak. Belajar akhlak itu utama, baru kita mempelajari ilmu. Karena mempelajari akhlak lalu kemudian menghayati apa yang kita pelajari dari akhlak-akhlak itu, dengan sendirinya akan membuat kita apabila sudah memiliki ilmu nanti bisa menjaga muru'ah, bisa menjaga kehormatan ilmu yang ada pada kita. Dengan demikian kita akan memiliki sifat warok atau kehati-hatian dalam segala langkah kehidupan kita. Kalau fikih mengajarkan kepada kita boleh tidak boleh. Kalau fikih itu mengajarkan kepada kita sah batal. Kalau fikih mengajarkan kepada kita halal haram. Tapi akhlak atau adab itu mengajarkan kepada kita pantas tidak pantas. Jadi memahami agama itu anak-anakku sekalian, jangan hanya sebatas kita paham ini sah, ini batal, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Tidak cukup sampai di situ. Memahami agama perlu juga kita melihat pantas tidak pantas. Mempelajari pantas tidak pantas itulah kita pelajari di dalam akhlak. Contoh, kalau kita menggunakan konsep fikih
kita mau melakukan sholat, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunat, lalu kemudian kita hanya menggunakan kain, kita hanya menggunakan sarung, tidak menggunakan baju, hanya pakai sarung, tapi pakai baju enggak, pakai topi enggak, secara fikih sah atau tidak? Sah. Tapi dari sisi pantas tidak pantas, pantas atau tidak? Tidak pantas. Tidak pantas. Nah, disitulah peran akhlak anak-anakku sekalian. Jangan kita melihat, Sida kok sholat nggak pakai baju, kenapa hanya pakai sarung Kan yang penting ma baina surah war rukbah udah tertutup. Lagu ndek dengan du kelambi, ndak apa-apa, sudah sah. Ya. Itu orang hanya belajar fikih tapi tidak belajar akhlak. Betul mungkin sah sholatnya, tapi jelas nilai daripada ibadahnya menjadi tidak, bisa-bisa tidak ada nilai dari ibadah. Nah, itu anak-anakku sekalian, pentingnya kita mempelajari yang namanya al-akhlak. Jadi al-awra itu, wara itu lebih kepada mengajarkan kepada kita pantas atau tidak pantas. Tidak semua yang, katakanlah, kalau kita gunakan bahasa tidak apa-apa, kita melakukannya sendiri, lalu kemudian tidak apa-apa kita melakukannya di depan orang lain. Maka akhlak itu mengajarkan hal-hal yang sangat mulia. Itu sebabnya kita ditekankan untuk mempelajari akhlak sebelum mempelajari ilmu. Wal asan itu artinya yang senioritas, yang punya senioritas tinggi. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih hina idzin, ketika beliau berdialog dengan seseorang namanya Hamad ibnu Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli wa tafakkuri. Beliau pertimbangkan, beliau renungkan nih bagaimana ini. Artinya beliau mencari figur guru tempat beliau belajar. Beliau diskusikan. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, lalu kemudian Abu Hanifah memberikan pandangannya. Wajadtuhu syaikhan wa qura. Aku memilihnya. Memilih siapa? Hamad ibnu Abi Sulaiman. Memilih Hamad ibnu Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah mengatakan, aku memilihnya karena wajadtuhu syaikhan wa qura. Kalau kita melihat ini, yang Imam Abu Hanifah lihat memang al-asan, jadi kesenioritasan. Aku menemukan beliau sebagai seorang syekh. Syekh itu kan artinya orang yang umurnya sudah tua. Tapi istilah syekh ini juga kadang-kadang digunakan kepada orang-orang yang sudah berilmu tinggi walaupun usianya masih muda. Usianya masih muda tapi ilmunya udah luar biasa. Dipanggil juga syekh. Dipanggil juga syekh. Wa qura,
Wa qura bimakna razinan. Apa makna razinan? Razinan itu artinya ya yang lapang dada ya. Yang lapang dada. Orang tua yang bijaksana. Lapang dada atau bijaksana. Itu makna waqura. Iya. Pengaruh ilmu kemudian ditambah dengan senioritas, disempurnakan dengan pengalaman-pengalaman yang banyak, bisa saja membuat orang memiliki sifat wakur. Ya, wakur itu artinya kebijaksanaan. Memiliki kebijaksanaan. Pengaruh ilmu, kemudian pengalaman hidup, itu bisa membuat orang menjadi bersikap bijaksana atau arif. Atau wakur. Yang parah, ya kalau sudah berusia lanjut, ya ndak bijaksana-bijaksana gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Haliman. Saya juga melihat beliau memiliki sifat yang lemah lembut. Ya. Haliman, ya, sifat lemah lembut. Kasih sayang ya, kepada murid-muridnya. Kasih sayang kepada siapa yang belajar kepadanya. Dan hampir semua ulama-ulama itu memiliki sifat ini. Apalagi kalau kita melihat dan menyaksikan bagaimana Al-Maqfullah Maulana Syekh mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Mungkin antum tidak pernah menemukan seorang ulama semudah Al-Maqfullah Maulana Syekh memberikan ilmu kepada murid-murid beliau. Tidak pernah mungkin ditemukan itu. Betapa banyak ilmu-ilmu, zikir-zikir, wirid-wirid yang diijazahkan dan diamalkan oleh Maulana Syekh kepada murid-murid beliau. Mudah sekali Maulana Syekh memberikan agar melengkap-lengkap bekal pengandika beliau. Cuman persoalannya kadang-kadang kita yang menjadi murid agak malas yang mengamalkan. Itu ada ilmu hikmah namanya benteng umur yang beliau terima dari guru beliau dulu di Makkah. Itu pemantapannya, tahu pemantapan? Solawatnya ketika beliau menerima sama guru beliau di Mekah, itu 4 suku-suku emas. Karena 4 suku-suku emas itu bebungkulan emas 4. Ia jadi pemantapan nale. Bebungkulan, paham apa bebungkulan? Itu pemantapannya ketika Maulana Syekh menerima. Namanya benteng umur. Lah, beliau ijazahkan kepada muridnya, subhanallah, di narak lalu. Itu kan dimasukkan dalam sebuah ilmu namanya wirid khusus Nahdlatul Watan. Di situ ada benteng umur, ada sumber rezeki, ada kantong ulama. Padahal yang satu saja itu pemantapannya begitu mahal. Karena cerita beliau dulu, orang kalau di kalangan solihin itu nggak mau menerima ijazah ilmu kalau tidak punya pemantapan dan pemantapannya sedikit. Nggak mau. Yang dicari oleh ulama itu yang pemantapannya mahal. Ketika pemantapannya itu besar, itu tandanya ilmu itu hebat. Lamun itu jangan kebalik. Mana mahal-mahal ya mikir. Hanya tetap bedak lisung, apalagi lisung bedak. Nah itu anak-anakku sekalian. Jadi ketoladanan yang diajarkan para ulama itu sungguh luar biasa. Jadi para ulama-ulama itu rata-rata memiliki sifat kecintaan dan kasih sayang kepada murid-muridnya.
sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Abu Hanifah, bagaimana seorang guru beliau yang namanya Hamad bin Abi Sulaiman ini. Haliman sabura. Beliau memiliki sifat kelemah lembutan dan beliau juga memiliki sifat kesabaran di dalam menghadapi perilaku daripada murid-muridnya. Mudah-mudahanlah anak-anakku sekalian, kami-kami yang menjadi asatidz dan ustadzat di Muallimin ini memiliki sifat-sifat mulia itu. Kami memiliki sifat waqura, kami memiliki sifat halim, kami memiliki sifat sabur di dalam membina dan juga mendidik antum-antum semua. Dan tentu antum juga perlu memiliki perilaku-perilaku yang baik, niat yang lurus, niat yang semata-mata mencari keridhaan Allah. Tidak boleh lalu apa yang saya sampaikan ini menjadi pembelaan diri ketika kalian bermasalah. Nanti kalau ada yang diurus, lalu kemudian, lah Ustadz sabar, kan ya Ustadz Zain Robin ngena guru no harus sabar. Noa arna itu, dende epe noa di tekanggo. Itu namanya ngajarin. Jangan kita menilai gitu. Jadi kita yang perlu menilai dan memperbaiki diri kita. Kami asatidz mudah-mudahan punya sifat-sifat mulia itu. Antum juga anak-anakku, perbaiki diri, jaga tata krama dan adab. Karena sekali lagi, pada penjagaan adab dan tata krama itu sesungguhnya disitulah nilai keberkahan ilmu itu ada pada diri kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiqna ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.